Shalom alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya untuk belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau berikan kesempatan untuk berjumpa dalam pembelajaran firman-Mu kali ini. Kami sangat sadar akan keterbatasan kami, sehingga kami membutuhkan Roh Kudus. Roh Kudus yang menerangi hati kami sehingga kami sanggup mengerti kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, hari ini Jumat 6 November 2020 kita akan belajar dari 1 Samuel pasal 23 ayat 15 sampai 17. 1 Samuel pasal 23 ayat 15 sampai 17. Judulnya adalah Teguhkan Dia. Teguhkan Dia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ada dua orang, sebut saja si A dan si B, yang kebanyakan orang menyebut mereka sebagai konselor. Mereka sama-sama telah menyelesaikan kuliah di jurusan yang sama. Bahkan juga sudah selesai kuliah S2 mereka. Jadi bergelar master. Tetapi perkataan mereka seringkali tidak sesuai dengan sebutan konselor atau gelar konselor. Si A, saya sempat mendengarnya, kata-katanya pedas kalau ditujukan untuk orang yang tidak dia sukai. Sementara si B, dia selalu mengungkapkan isi hati, bahkan juga sindiran-sindiran kepada orang yang tidak disukai di status Facebook-nya. Bapak Ibu, bukankah seharusnya kedua orang ini meneguhkan orang lain? Bukan menjatuhkan, bukan menyakitkan hati orang lain. Berbicara mengenai meneguhkan, kita bisa melihat teladan dari seseorang yang bernama Yonatan. Paling tidak ada dua hal yang bisa kita pelajari dari Yonatan mengenai apa yang dilakukan untuk meneguhkan sahabatnya Daud. Yang pertama, Yonatan menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Yonatan menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Kita baca ayat 15 dan 16. Demikian. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Sif di Koresa, maka bersiaplah Yonatan, anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, istilah menguatkan kepercayaan kepada Allah ini dalam bahasa Ibrani adalah chasak et yado be Elohim. Ini secara literal artinya memperkuat tangannya di dalam Allah. Memperkuat tangannya di dalam Allah. Konotasinya itu untuk berpegang kepada Allah. Tentu pemakaian kata ini adalah secara figuratif. Maka di sini diterjemahkan kepercayaan. Apa yang bisa dipegang dari Allah untuk Daud? Firman-Nya atau janjinya bahwa Allah akan mendudukan Daud di tahta kerajaan dan akan melindungi serta memelihara Daud. Yonatan menguatkan Daud akan hal ini. Menguatkan Daud supaya berpegang kepada janji Allah yang mau mendudukkan dia di tahta kerajaan dan yang akan melindungi dia serta memelihara Daud. Inilah yang harus dipegang oleh Daud. Dan Yonatan menguatkan Daud untuk berpegang akan hal ini.
Itu yang pertama. Yang kedua, Yonatan menghibur Daud supaya tidak takut. Mari baca ayat 17. Dan berkata kepadanya, janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, Daud benar-benar takut karena Saul ingin membunuhnya. Daud membutuhkan seseorang yang bisa menghibur dan meyakinkannya. Dan Yonatanlah orangnya. Yonatanlah orangnya yang bisa menghibur dan meyakinkan Daud. Apa yang diketahui oleh Yonatan disampaikan kepada Daud, yaitu Saul tidak akan menangkap Daud. Tentu sesungguhnya adalah Saul tidak akan sanggup menangkap Daud. Yang kedua, janji Tuhan akan tahta Daud. Di sini dikatakan, dijelaskan hal itu. Ini merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh Daud. Daud yang dalam ketakutan perlu dihibur. Dan Yonatan datang menghibur Daud. Meyakinkan Daud bahwa ayahnya tidak akan menangkap dia. Tidak bisa menangkap dia. Karena apa? Karena dia, yaitu Daud, itu orang yang sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi raja, untuk menduduki takhta kerajaan. Ini merupakan penghiburan yang melegakan hati Daud. Jadi luar biasa apa yang dilakukan oleh Yonatan ini. Dia datang untuk menghibur Daud supaya tidak takut. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Dalam situasi yang seperti ini, banyak orang yang putus asa, banyak orang yang stres, banyak orang yang depresi. Mereka kehilangan akal, mau berbuat apa untuk kehidupan ini, untuk melanjutkan kehidupan ini. Yang pertama, kita jangan ikut-ikutan stres. Kita sebagai orang percaya jangan ikut-ikutan putus asa, stres, depresi. Jangan ikut-ikutan. Bukankah kita mempunyai Allah yang hidup? Allah yang berjanji memelihara kehidupan kita. Allah yang berjanji untuk memberikan masa depan yang cerah bagi kita. Sekalipun situasi saat ini seakan-akan tidak mendukungnya. Kita jangan ikut-ikutan putus asa. Jangan ikut-ikutan stres. Jangan ikut-ikutan depresi. Itu yang pertama, penting sekali. Karena kita mempunyai Allah yang hidup. Yang kedua, kita harus meneguhkan mereka. Meneguhkan orang yang putus asa. Meneguhkan orang yang stres. Meneguhkan orang yang depresi. Bahwa masih ada hari esok. Masih ada harapan untuk menjadi lebih baik. Kita harus datang kepada mereka. Meneguhkan mereka. Menguatkan kepercayaan mereka bahwa masih ada hari esok. Meyakinkan mereka dan menghibur mereka supaya tidak takut menghadapi hari ini yang penuh dengan kesulitan ini. Kita harus datang kepada orang-orang itu untuk menghibur mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, itulah fungsinya kita berada di dunia ini. Itulah fungsinya Tuhan meletakkan kita di tengah-tengah lingkungan yang banyak orang yang putus asa. Itulah kebergunaan kita. Oleh sebab itu, sekali lagi, jangan ikut-ikutan putus asa, stres, depresi. Karena kita mempunyai Allah yang hidup, yang akan memelihara kita. Yang kedua, teguhkan mereka.
yang putus asa, yang stres, yang depresi, bahwa masih ada hari esok, bahwa masih ada hal-hal yang bisa diraih, hal-hal yang bisa dicapai untuk kehidupan mereka. Sehingga kita bisa menjadi berkat di lingkungan orang-orang yang putus asa. Dan mereka akan memuliakan Allah sebagai Allah yang hidup, yang nampak di dalam kehidupan kita. Mari teguhkan mereka. Teguhkan dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengerti Engkau mempunyai maksud dan tujuan menempatkan kami di lingkungan di mana kami berada saat ini. Karena kami tahu situasi sekarang membuat banyak orang putus asa, stres, depresi. Tuhan, kami berdoa supaya kami dipakai untuk meneguhkan orang-orang itu. Karena kami sendiri teguh, karena kami sendiri yakin kami mempunyai masa depan yang cerah, karena kami mempunyai Allah yang hidup, yang berjanji untuk memelihara kami. Terima kasih Bapak atas firman-Mu. Roh Kudus bekerja di hati kami, membuat kami bisa merenungkan dan melakukan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari senantiasa.